Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Teknik Informatika UIN Syarif Jakarta, Fakultas Sains dan Teknologi. Saya Izin Ahmad Zakari Sulaim. Saya Muhammad Afurkon. Di sini kami akan memaparkan eh, tentang materi matematika diskrit, yaitu terkait penerapan pohon. Nah, untuk eh, penjelasan awal dan pendahuluan akan dijelaskan oleh Furkon. Padanya silahkan. Oke, jadi topik utama yang akan kita bicarakan yaitu yang pertama adalah pendahuluan, lalu ada graf, lalu ada pohon, dan selanjutnya ada penerapan pohon. Jadi kan seringkali saat kita ingin berpergian ke suatu tempat tuh tanpa pikir panjang kan pasti kita akan langsung mengambil jalan yang udah biasa kita lewati atau yang udah kita tahu. Nah, tapi belum tentu jalan yang kita ambil tersebut adalah jalan satu-satunya ke tempat tujuan kita. Nah, ada kemungkinan juga terdapat jalan yang lebih cepat. Nah, jalan di area perkotaan bisa kita tampilkan dalam beberapa cara. Nah, yaitu dapat ditampilkan dengan menggunakan peta dan juga bisa ditampilkan dengan graf, yaitu dengan mengambil sejumlah tempat jadi jumlah simpul dan jalan yang menghubungkannya sebagai sisi. Nah, dengan demikian dapat dibuat graf berbobot dari lalu lintas kota. Nah, salah satu parameter yang dapat dipakai sebagai bobot yaitu waktu. Nah, dengan adanya graf ini kita bisa menentukan rute tercepat untuk bepergian. Nah, dengan menggunakan algoritma yang mengubah graf menjadi pohon rentang minimum. Nah, kita akan mengetahui rute tercepat tersebut. Nah, selanjutnya materi yang pertama yaitu adalah graf. Nah, apa itu graf? Nah, graf itu digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek tersebut. Nah, sehingga secara sederhana graf didefinisikan sebagai kumpulan titik yang dihubungkan oleh garis-garis atau sisi. Nah, secara matematis graf itu adalah pasangan terurut himpunan. Nah, di mana V itu merupakan himpunan beranggotakan titik-titik atau vertex, dan E merupakan himpunan beranggotakan sisi-sisi atau edges. Nah, misalkan graf V sama dengan V, E, dan dalam ini V itu adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertices. Nah, dan E adalah himpunan sisi-sisi edges yang menghubungkan sepasang simpul. Nah, contoh yang di bawah ini seperti ini, V-nya atau verticesnya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, edges-nya itu 1 ke 2, 1 ke 3, 2 ke 3, 2 ke 4, dan 3 ke 4. Nah, selanjutnya ada pohon. Nah, definisi dari pohon adalah graf yang tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Nah, seperti di bawah ini, jadi pohon itu tidak mengandung sirkuit atau tidak berputar. Selanjutnya itu ada pohon merentang. Pohon merentang dari sebuah graf terhubung adalah berupa graf merentang yang tidak mengandung sirkuit. Nah, cara untuk membuat pohon merentang adalah dengan memutus sirkuit yang berada dalam graf. Sebuah graf mungkin memiliki lebih dari satu pohon merentang. Seperti contoh graf keempat ini. Nah, bisa dijadikan beberapa pohon merentang. Jadi di kanan ini ada 16 pohon merentang. Selanjutnya ada pohon merentang minimum. Jadi pohon merentang minimum adalah pohon merentang dari sebuah graf terhubung berbobot dengan jumlah bobot paling kecil dari semua pohon merentang yang ada dalam graf terhubung berbobot tersebut. Nah, seperti gambar di bawah ini. Yang tadinya nyambung, yang di kanan jadi terputus. Nah, lalu selanjutnya ada algoritma prim dan krusial. Yang pertama ada algoritma prim. Nah, salah satu cara untuk membuat pohon merentang minimum adalah menggunakan algoritma prim. Nah, langkah-langkahnya itu adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu pilih sisi dengan bobot minimum dalam graf terhubung berbobot. Nah, masukkan ke dalam T. Lalu langkah keduanya, pilih sisi lain yang memiliki bobot minimum, namun
harus bersisian dengan T dan tidak membuat sirkuit. Nah, lalu masukkan ke dalam T. Nah, langkah terakhir yaitu ulangi langkah 1 dan 2 nah, sebanyak jumlah sisi 2. Nah, yang kedua ada algoritma Kruskal. Nah, cara lain untuk mendapatkan pohon merentang minimum adalah dengan algoritma Kruskal. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, siapkan sebuah pohon kosong T. Dan langkah kedua, urutkan setiap sisi yang ada berdasarkan bobotnya. Langkah ketiga, masukkan sisi yang paling minimum ke dalam T dan pastikan tidak membuat sirkuit. Langkah terakhir itu ulangi langkah kedua dan ketiga sebanyak jumlah sisi 1. Eh, Baik, untuk penahapan pohon ini akan dilanjutkan oleh saya. Jadi pada penahapan yang ada di PPT ini ya, yang ada di video ini, kita akan membahas tentang bagaimana menentukan rute tercepat menggunakan algoritma PRIM. Gitu. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama itu kita akan menganalisa peta lewat Google Maps, kemudian yang kedua mengubah peta tersebut menjadi sebuah graf. Nah, kemudian kita akan menentukan pohon menentang minimumnya. Yang tadi dari graf itu, kita tentukan pohon menentang minimumnya menggunakan algoritma PRIM. Oke, sebelum kita ke sini, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Jadi peta atau apa namanya pengaplikasian atau penahapan kasus penahapan pohon ini yang saya pakai ini saya buat sendiri dan maksudnya saya gunakan lokasi yang sudah titik-titiknya kurang lebih saya ketahui. Nah, jadi di samping yang bisa kita baca, peta tersebut berlokasi di Kota Bogor. Maksudnya peta yang di Google Map ini di Kota Bogor, itu kota tempat tinggal saya. Kemudian skenario yang saya buat di sini adalah lokasi awal, itu titik lingkaran berwarna biru yang ada di sini. Titik lingkaran warna biru ini itu rumah saya. Kemudian skenario-nya adalah saya ingin menuju ke sebuah lokasi, yaitu di atas ini ya, itu sebuah sekolah namanya Borces atau Bogor Asokal Hajar. Nah, jadi skenario-nya adalah saya ingin menuju sekolah tersebut. Nah, kemudian saya ingin mencari rute tercepat dengan banyaknya rute yang saya ketahui. Nah, kemudian diasumsikan transportasi yang saya gunakan adalah motor dengan kecepatan yang tetap. Jadi kecepatan tidak berubah-ubah. Semisalnya 40 km per jam, maka stabil gitu 40 km per jam seperti itu. Nah, ini ada langkah pertamanya, yaitu peta yang di slide sebelumnya, yang ini peta yang ini kita ubah dulu menjadi sketsa kasar. Sketsa kasar ini sesuai dengan tata cara kita membuat graf. Itu kita harus tahu pertama itu tadi simpul-simpulnya atau titik-titik tempatnya terlebih dahulu. Itu makanya saya buat di sini titik-titiknya, titik yang saya ketahui, kemudian disambung dengan sebuah sisi, yang dimana sisi ini berarti sebuah jalan gitu yang menghubungkan simpul-simpul ya titik-titik ini ke titik yang lain. Contohnya ini dari rumah saya ke air mancur gitu. Berarti ini kan ada dua simpul dan kemudian ada dua simpul dan kemudian terhubung oleh satu sisi, di mana sisinya itu merupakan Jalan Jenderal Sudirman. Nah, kemudian eh, angka yang ada di depan jalan ini, masing-masing jalan ini kan punya angka ya, angka itu merupakan bobot, di mana bobot ini didasarkan waktu, pada waktu ya dengan menggunakan satuan menit, di mana waktu ini sudah dilihat ya, udah ditentukan lewat Google Maps gitu, lewat Google Maps-nya langsung. Contohnya seperti dari rumah saya ukur menuju ke Air Mancur berapa menit waktu yang dibutuhkan untuk dari rumah saya sampai ke untuk air mancur. Ternyata itu 3 menit. Ya, ditetapkan di sini si sisi dari rumah menuju air mancur ini bobotnya adalah 3 menit, kurang lebih seperti itu. Jadi ini baru berupa sketsa kasar. Nah, langkah keduanya adalah kita kelompokkan simpul dan sisi. Nah,
simpul ini kan ditentukan dari titik tempat. Makanya kita kelompokkan dulu simpulnya, tempat-tempatnya. Di sini dari sketsa kasar ini kita menemukan 12 simpul. Dari satu, masih ini satu, dua, maaf, satu, terus kemudian dua, kemudian tiga, empat, lima, enam, kemudian tujuh, kemudian delapan, sembilan, 10, 11, dan 12. Ini udah ada 12 simpul. Nah, bisa dilihat sendiri lah ya. Kemudian selanjutnya kita kelompokkan sisinya. Nah, sisi ini tadi di awal disimbolkan dengan huruf E atau H ya. Nah, dari H ini artinya dimulai dari yang titik terkecil dulu biar rapi gitu ya, biar terurut gitu ya. Berarti dari simpul satu, mana simpul satu ini kalau kita balik ke simpul satu, dia terhubung ke eh, simpul 2 dan simpul 7. Nah, di antara simpul 1 dan simpul 2 ini ada penghubungnya, ada edge-nya, ada sisinya, itu sisi 3. Di mana sisi 3 ini dia jalan Jenderal Sudirman gitu kan. Dari 1, 3 dia jalan Jenderal Sudirman, bobotnya 3 dan seterusnya. Oke, nah sisi ditentukan dari penghubung antara satu titik dengan titik lainnya. Dan bobot ditentukan dari waktu tempuh antar titik, yang dimana satuannya berupa menit. Seperti itu. Nah, setelah kita udah mengelompokkan simpul dan sisi, nah kita tinggal sederhanakan menjadi sebuah graf gitu lah, menjadi sebuah graf. Yang dimana grafnya tinggal bersisa simpul, yang dimana simpul ini maksudnya yang di sini ini maksudnya angka ya, angka eh, yang berwarna hitam ditandakan sebagai simpul dan warna yang berwarna merah ditandakan sebagai sisi. Gitu. Nah, selanjutnya, untuk mencari rute tercepatnya, kita menggunakan algoritma prime. Nah, lalu eh, bagaimana sih algoritma prime ini kita langkah-langkahnya? Jadi, langkah pertamanya adalah kita tentukan eh, satu rute dengan bobot yang terkecil dari semua bobot yang ada di sini gitu. Nah, di sini terdapat bobot terkecilnya merupakan 2. Nah, cuman di sini 2-nya ini eh, terdapat pada tiga sisi ya, yaitu sisi 25, kemudian sisi 710 dan sisi 810. Cuman di sini kita ambil yang sisi 25 dengan bobotnya 2. Maka kita buat langkah pertamanya, kita buat dulu pohon rentangnya, kita pilih satu ini 2, sisi 25 dengan bobot 2. Nah, kemudian langkah keduanya, dari simpul-simpul yang ada, yang sudah kita buat di langkah pertama, artinya simpul 2 dan 5, kita lihat eh, dari simpul tersebut mana yang terhubung ke simpul lain dengan memiliki bobot yang terkecil juga gitu. Berarti kita di sini lihat dulu dari yang 2 ini. Yang 2 ini dia eh, terhubungnya ke simpul 1 dan simpul 8 dan simpul 3. Nah, ke simpul 1 dia 3, ke simpul 8 dia bobotnya 4, ke simpul 3 bobotnya 13. Oke, berarti 3, 4, dan 13. Nah, kemudian yang 5 kita lihat bobotnya. Dia terhubungnya ke simpul 3, bobotnya 5. Kemudian dia terhubung juga ke simpul 6, bobotnya 6. Nah, berarti 5 dan 6. Berarti dari 4, 3, 13, 5, dan 6, yang terkecil adalah yang bobotnya 3, yaitu sisi 1 dan 2. Maka kita hubungkanlah dari 5 ini, tadi kan 5 2, kita hubungkan dengan sisi 2, simpul 2 ke simpul 1. Gitu. Berarti langkah keduanya udah selesai. Nah, kita lanjut lagi ke langkah ketiga. Langkah ketiganya sama jadi setiap langkahnya ini merupakan menggunakan cara yang sama ya. Dilihat lagi titik-titiknya atau simpul-simpulnya adakah yang terhubung dengan simpul yang mempunyai bobot terkecil. Berarti kita di sini nambah ya 5, 2, dan 1. 5, 2, dan 1. Satunya terhubung ke simpul 7, bobotnya 7. Kemudian yang 2 terhubung ke
simpul 8 bobotnya 4. Yang 5-nya terhubung ke 6 bobotnya 6, terhubung ke 3 bobotnya 5. Seperti tadi 7, kemudian 4, kemudian 5, kemudian 6. Yang terkecil merupakan bobotnya yang 4. Berarti sisinya yang pilihnya yang ini, yang sisinya 2,8. Nah, lalu kita sambung aja tuh. Kita sambung jadi seperti ini. Nah, lanjut langkah selanjutnya. Nah, selanjutnya tadi kan sampai di sini ya, sampai 2 sama 8. Berarti nambah lagi titiknya 1 dari 8. Nah, 8 ini terhubung ke mana aja? Ke simpul 9 bobotnya 11. Ke simpul 10 bobotnya 2. Ke simpul 7 bobotnya 4. Nah, tadi yang lain sama ya, 5 dan 6. Kemudian dan 13. Kita bandingin. 13, 5, 6. Kemudian 11, 2, dan 4. Kemudian 7. Mana yang bobotnya paling kecil? Ketemu bobotnya 2 adalah yang paling kecil. Maka bobot 2 ini punya simpul 8 dan simpul 10. Maka kita sambungkan dengan sisi 8 dan 10. Oke, kita sambung, kita cari lagi yang bobotnya terkecil lagi. Di sini berarti kita lihat di 10, dia nambah lagi titiknya 1 nih, 10. Kita lihat dia sambungnya ke siapa aja? Ke simpul 11, bobotnya 9. Berarti yang tadi masih ada ya, berarti 9, 11, 5, 6, kemudian 13, kemudian 7. Nah, ada yang baru lagi itu 2. Nah, 2 ini udah kelihatan yang merupakan bobot terkecil. Maka kita sambunglah yang selanjutnya pada sisi 7 dan 10. Maka dia eh, bobotnya 2. Ya, bobotnya 2 dan kita sambung. Jadi seperti ini. Kita lanjut lagi. Kita lihat. Nah, syarat dari pohon nentang ini harus berupa lintasan. Tadi di pengertian awal ada ya, dia nggak boleh berupa sirkuit gitu. Maka kita lihat di sini yang terhubung dengan titik-titik yang ada di sini ya, berarti 7 dia ada di sini 4, ada di sini 7. Kemudian ada di 2 ketiga ini 13. Kemudian di 5 ketiga dia 5, 5 ke 6 dia 6. Kemudian 10 ke 11 dia 9. Mana yang bobotnya paling kecil? Harusnya kan yang 4. Tapi ketika yang 4 ini kehubung, kalau misalnya yang 4 kita dari 8 ini ke sini, maka dia akan membentuk sebuah sirkuit gitu. Dia akan membentuk sebuah sirkuit. Karena nggak boleh, maka kita ambil yang 5 ke 3. Dimana setelah 4 kan bobot yang terkecil selanjutnya yaitu 5. Maka kita ambil yang sisinya 3, 5. Gitu, ini ya. Yang di langkah ke-6 ini, kita ambil si 3,5 dengan bobotnya 5. Maka terbentuklah seperti ini. Kita lanjut. Nah, selanjutnya, langkah ke-7, yaitu tadi kita kan sampai yang terbarunya ada sisi 3 dan 5. Nah, cari lagi mana yang terkecil. Sebenarnya gampang ya. Yang terkecilnya kita lihat dari aja tadi sisa-sisa dari bobot yang sebelumnya tidak kita ambil. Yang paling terkecilnya itu kan 4. Tapi di sini 4 kalau misalkan kita jadikan dia sebuah uh, simpul ya, maka dia akan sebuah sisi maksudnya maaf, maka dia akan menjadi sebuah sirkuit, maka tidak boleh. Nah, kita terdapat simpul baru yaitu simpul 3. 3 ini terhubung dengan simpul 4 dengan bobotnya 4. Karena dia 4 tadi merupakan yang terkecil, maka kita sambung di sini dengan sisi 3,4. Selanjutnya, langkah ke-8. Dari 3,4 ini kita cari lagi mana yang terkecil. Masih 4 yang terkecil, maka ada ya dari simpul baru ini, dari simpul 4 dia ke simpul 6 bobotnya 4, maka kita sambung simpul 4 ke simpul 6 dengan bobotnya 4. Tuh, jadi langkah 8 selesai. Selanjutnya kita lanjut ke langkah 9. Tadi terakhir itu sisi yang 4,64 ini. Nah, sekarang kita cari lagi sisi yang lain. Tadi 8 ke 7 ini nggak bisa ya, 1 ke 7 juga nggak akan bisa karena dia bobotnya bukan maaf, karena dia bakal membentuk sebuah sirkuit. Yang 10 ke 11 itu dia bobotnya 9, yang 8 ke 9 bobotnya 11. Lalu ada simpul baru di sini 6 di mana bobot
yang kalau disambungin ke 5 dia 6, tapi dia nggak akan bisa disambungin karena akan membentuk sebuah sirkuit. Nah, ada tersambung 6 ini ke simpul 9, di mana bobotnya 7. Nah, maka sudah ditemukan ya, kalau misalkan si 7 ini merupakan bobot yang terkecil. 7, 9, 11, kemudian ini nggak bisa, yang 17 nggak bisa, 87 juga nggak bisa, maka kita tentukan sisi 6, 9. Kita masukkan, nah bobotnya 7. Lalu langkah ke-10, dari bobot 6, 7, kita berarti kan muncul lagi ya simpul 9. Nah, simpul 9 ini terhubung ke simpul 11, di mana dia punya bobot 6. 6 ini udah paling kecil apa belum? Tetap kita harus cross check ke bobot-bobot yang lain ya. Ke 8, ke 9, dia bobotnya 11. Dia berarti lebih besar, berarti nggak mungkin. Dan dia pun kalau terhubung akan membentuk sebuah sirkuit, berarti dia nggak bisa. 5 ke 6, bobotnya 6, tapi bakal membentuk sirkuit, nggak bisa. 7 ke 1 akan membentuk sebuah sirkuit, nggak bisa. 7 ke 8 membentuk sebuah sirkuit juga, nggak bisa. 11 ke 9, dia, oh maaf, 11 ini belum ada ya. Berarti cuma nyampe 10 aja. Maka satu-satunya jalan yaitu dari simpul 9 ini adalah ke antara simpul 11 dan simpul 12. Nah, antara bobot 6 sama bobot 8 yang lebih kecil adalah bobot 6. Maka kita pilih bobot yang 6. Maka jadi seperti ini ya peta pohon tentangnya. Kemudian langkah terakhir yaitu dari simpul 11 kita berarti kan bertambah satu simpul baru itu simpul 11. Kalau misalkan dia dihubungkan ke simpul 10, maka dia akan membentuk sebuah sirkuit. Yang itu berarti dia tidak bisa ya. Nah, kalau misalnya kita ke simpul 12, apakah bisa? Bisa, tapi kita harus perhatikan dulu bobotnya. Di simpul 9 dia juga terhubung ke simpul 12. Bobotnya 8. Nah, antara 8 dengan 9 mana bobotnya yang paling kecil, yaitu 8. Maka langkah 11 ini kita nambahkan sisi 9, 12 dengan bobotnya 8. Nah, apakah ada lagi yang lain? Sudah tidak ada lagi. Karena kalau misalkan 11 disambung 12 membentuk sirkuit, dia nggak bisa. 11 ke 10 membentuk sirkuit, dia nggak bisa. 8 ke 9 membentuk sirkuit, dia juga nggak bisa. 5 ke 6 membentuk sirkuit, berarti nggak bisa juga. Terakhir 1 ke 7 akan membentuk sirkuit, maka berarti nggak bisa juga. Nah, total bobot dari pohon rentangnya, rentang minum yang udah kita buat, itu berarti 2 tambah 3 tambah 4 tambah 2 tambah 2 tambah 5 tambah 4 tambah 4 tambah 7 tambah 6 tambah 8 menghasilkan total bobot 47. Nah, apakah udah selesai? Masih belum selesai ya, masih belum selesai. Karena kita masih belum menemukan rute tercepatnya. Gimana cara kita menentukan rute tercepatnya? Nah, caranya adalah kita ingat lagi dari mana skenario tadi, di mana rumah saya berada di titik atau simpul 1, sementara tujuan saya berada pada titik simpul 12. Maka kita akan ambil rute tercepatnya itu dari simpul 1 menuju simpul 2, kemudian naik menuju simpul 5, ke simpul 3, kemudian ke simpul 4, ke simpul 6, ke simpul 9, dan ke simpul 12. Maka kita tulislah rute cepatnya yang berisikan bobot-bobotnya. Kita 3, ditambah 2, ditambah 5, ditambah 4, tambah 4, tambah 7, dan tambah 8. Dengan hasil yaitu sebesar 33. Nah, kesimpulannya, rute tercepat yang dapat ditempuh dari simpul 1, yaitu rumah saya, menuju simpul 12, yaitu sekolah tadi ya, Boces, dengan mengendarai motor adalah seperti pada gambar ini ya, gambar di samping, dengan waktu tercepatnya adalah 33 menit. Seperti itu. Nah, di sini ada pepatah sedikit ya, renungkanlah dari Henry Poincare. Matematika adalah seni memberikan nama yang sama pada hal yang berbeda. Oke. Baik, sekian presentasi penerapan pohon pada matematika Discrete yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kami pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.